Makanya Indonesia itu adalah negara dengan regulasi, dengan aturan, dengan undang-undang, dengan berbagai peraturan paling banyak di seluruh dunia. Karena tiap ganti pejabat, si pejabat itu akan bikin undang-undang yang sesuai dengan kepentingan mereka, tumpukin. Nanti datang pejabat baru, bikin lagi sesuai dengan kepentingan mereka, ya akhirnya berakumulasi. Saya pengen ke masa sekarang, Pak. Apakah ngelihat situasi pendidikan kita hari ini nyambung dengan tadi? Peta jalan pendidikan kita kemana sih? Gak ada. Kita nggak punya peta. Kita nggak punya peta. Kita nggak punya peta. Kita sama sekali nggak megang itu. Saya pengen diskusi ini dengan menteri. Saya ingin diskusi dengan siapapun yang pegang otoritas di dunia pendidikan. Tunjukkan petanya sama saya. Masa blueprintnya nggak ada? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Wow. Ya mereka akan bilang nih ini ada penelitiannya dari Pak Jati, dari siapa ini. Ya kalau memang itu sudah nunjukkan, kenapa prakteknya begini? Jadi prakteknya tuh gak berhubungan sama sekali. Bahkan gini lah, hal yang sederhananya, UN ada nggak? Kadang ada, ganti menteri ilangin, nanti ada lagi tapi dimodif, nanti diilangin lagi. Sekedar untuk UN doang. Jadi, dan UN itu kan hanya debu di antara begitu banyak gagasan dan ide serta mekanisme pendidikan gitu. Itu kan besar sekali. Nah tapi UN aja itu bolak-balik gonta-ganti. Kita tuh nggak punya ini. Maksudnya gini nih, UN itu sebenarnya diselenggarakan itu untuk negara-negara yang butuh standar. Ya. Jadi kalau UN itu misal gini nih ya, saya guru, ada 40 siswa di depan saya. Kalau saya mau ngajarin sesuatu yang levelnya tinggi, saya tuh harus tahu dan meyakinkan bahwa anak saya tuh pikirnya level tinggi semua. Ya. Gitu kan? Nah, untuk itu saya menguji mereka. Bikin soal, kita lihat apakah mereka bisa diuji. Kalau misalkan mereka berhasil, oke, kita naik ke level berikutnya, kita ajarin dengan level tinggi. Kalau hasil ujian itu jelek, oke, berarti level pengajaran saya direndahkan. Begitu kan? Ya. Jadi tujuan UN itu apa? Menciptakan atau menemukan standar agar penyelenggara, ini penting nih, agar penyelenggara pendidikan itu tahu. Sedangkan UN di Indonesia itu untuk menghukum siswa. Jadi gini, kalau dirimu nilainya jelek waktu ulangan, yang salah tuh siapa? Guru. Jadi si guru itu tahu standar, oh saya tuh ngajarnya masih jelek, makanya nilai murid-murid saya tuh jelek. Begitu harusnya. Tapi di Indonesia nilai jelek tuh berarti beban kesalahannya itu adalah dari siswa. Lah kok gitu? Gak nyambung. Pak Guru, siapa yang paling bertanggung jawab menurut Bapak dengan situasi pendidikan yang seperti ini? Politikus itu di dunia pendidikan kita, dialah yang mengacak-acak, mengobrak-abrik. Bukan hanya pendidikan, semua dimensi di Indonesia itu gara-gara. Jadi mereka itu bikin undang-undang, bikin peraturan, bikin apa, disesuaikan dengan kepentingan mereka, bukan disesuaikan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Makanya Indonesia itu adalah negara dengan regulasi, dengan aturan, dengan undang-undang, dengan berbagai peraturan paling banyak di seluruh dunia. Paling banyak di seluruh dunia. Karena apa? Karena tiap ganti pejabat, si pejabat itu akan bikin undang-undang yang sesuai dengan kepentingan mereka, tumpukin. Nanti datang pejabat baru, bikin lagi sesuai dengan kepentingan mereka, ya akhirnya berakumulasi. Itu urusan pajak aja, urusan pajak nih. Bulan Februari kemarin kan kemarin tuh ada gara-gara Kortax itu kan. Itu sistem pajak itu di ini. Saya dikasih nih, baca nih urusan pajak. Yang pembaruannya aja 600 halaman. Buset. Ini undang-undang apa-apa segitu banyaknya gitu. Saya mau bacanya gimana ini dan gimana rakyat. Dan di situ ada peraturan bahwa pemerintah tidak berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Oh, makanya banyak yang kejebak. Banyak masyarakat yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba ditagih sekian ratus juta gitu kan. Ya karena gak ada yang tahu soal pajak gitu. Dan kalaupun dikasih teksnya 600 halaman kuy, itu bahasa hukum semua ada di situ. Udah capek duluan gitu. Nah, dan kita tuh bakal bikin lagi. Misalkan pendidikan juga bikin lagi. Kalau misalkan pendidikan berubah itu adalah
untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya harus. Kita tuh harus berubah-ubah, kurikulum kita harus berubah, apa itu harus berubah, itu memang harus. Tapi berubahnya itu berkesinambungan, bukan bongkar pasang. Kita tuh bongkar pasang. Lalu maaf saya potong Pak Guru, seperti apa peta jalan atau filosofi pendidikan dari Pak Guru Gembul itu sendiri? Saya serahkan kepada orang. Jadi gini nih, silahkan pilih asal dia konsisten. Kalau misalkan mau UN boleh UN, kalau tidak ada UN juga boleh. Ada negara-negara yang maju dan itu menerapkan UN. Ada negara-negara yang maju yang sama sekali mengharapkan UN. Ada, tapi dua negara itu tuh konsisten. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita mau menerapkan UN, ada standar untuk nasional, ya berarti semua fasilitas akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia itu harus sama dan merata. Baru bikin standar yang sama. Adil kan? Nah oke, silahkan UN, tapi ratakan dulu semuanya. Kalau misalkan tidak ada UN, oke, tidak ada UN. Tapi bikin sebuah standar yang pasti untuk evaluasi bukan siswanya, tapi penyelenggara pendidikannya. Silahkan bikin. Nah kita enggak. Kita adain UN, tapi tidak merata. Tidak ada UN, ya udah gak apa-apa. Kita manusiakan manusia. Tidak ada standarisasi untuk manusia. Tidak ada UN-nya. Lalu nanti kelulusan dinilai dari mana? Akhirnya ya jeblok juga gitu. Gak ada kepastian gitu dalam hal ini. Makanya saya tuh pernah ilustrasikan. Saya punya Porsche, saya punya Ferrari. Mereka itu dua mobil mewah yang berbeda filosofis. Porsche bentuknya begitu konservatif karena apa? Karena mereka fokus pada pelanggan. Pelanggan minta apa, pelanggan pengennya bentuknya seperti apa, mereka akan pertahankan itu. Sebaliknya Ferrari, pelanggan nggak usah tahu, ini kami itu adalah mobil karya seni yang paling bagus, beli yang seperti ini, kamu akan menjadi ini. Dua-duanya punya filosofi yang berbeda, dua-duanya sukses. Dua-duanya jadi mobil yang keren, gitu, yang diminati oleh pasar, yang diinginkan oleh masyarakat. Filosofinya beda, gak apa-apa. Atau filosofi mendang-mending. Nah, Honda tuh mendang-mending mobilnya kan, di kebut-kebutan, bisa buat kebut-kebutan, bisa buat letoy-letoyan, bisa buat apa. Yang penting ya buat keseharian bisa. Ya tapi sukses juga. Ya asal konsisten. Nah, pendidikan kita tuh gak ada yang konsisten. Inkonsistensi ini bagi Rian juga berbahaya Pak. Ketika misalnya hari ini kita berada di masa dividen demografi, di mana anak muda ini harusnya jadi fondasi. Tapi kita ngomongin pendidikan tadi, fondasinya aja nggak ada. Peta jalan tadi kata Pak Guru gak jelas dan segala macam. Ini efeknya kalau gini terus sampai beberapa tahun ke depan, meledak gak kira-kira nih? Bisa micu gelombang marah yang lebih besar gak Pak? Iya, ini sebenarnya sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Cuman ada masalah besar di Indonesia itu, di mana revolusi di Indonesia akan selalu gagal. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya substitusi. Kita tidak pernah punya pengganti ya, bahasa yang. Jadi gini, misalkan ya. 1000 pejabat Indonesia korup. Lalu masyarakat marah. Hancurkan pejabat itu, hilangkan semuanya. Ganti sama pejabat yang tetap korup. Sama aja. Kita tuh nggak punya penggantinya. Karena apa? Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang berharap orang lain yang menemukan solusinya. Akang kalau bikin konten mengkritik orang lain, pasti apa lu mana solusinya? Setuju. Jadi orang-orang itu tuh bukan berharap bahwa dirinya menjadi bagian dari solusi, tapi berharap orang lain jadi solusi. Karena itulah mereka akan mendelegasikan kepada orang lain harapan dan cita-cita mereka. Setelah mereka nyimpen di situ, mereka kecewa sendiri. Karena bukan dirinya, bukan semua orang berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Mereka berharap ada orang-orang terbaik yang bisa saya kagumi. Jadi ketika Pak Jokowi dulu naik dengan masuk ke gorong-gorongnya, dengan belusukannya dan sebagainya, mereka menghabiskan harapan dan cita-cita mereka itu pada satu figur. Kemudian mereka kecewa, marah-marah lagi. Lalu muncul KDM, mereka langsung mencintainya, menganggapnya itu adalah seorang dewa penyelamat. Lalu mereka dikecewakan lagi. Begitu aja seterusnya. Mereka tuh selalu berharap ada pihak lain yang mau membawa nasib mereka itu jadi lebih baik. Mereka nggak berpikir kenapa nggak kalian semua aja. Jadi kita tuh negara demokrasi, kita milih orang jelek lalu hancurkan, lalu pilih lagi orang jelek. Kenapa bukan kita aja yang maju ke depan?
kita yang jadi bagian dari solusinya. Di sini kan ada yang jago ngomong, ada yang jago manajemen, ada yang jago organisasi, ada yang jago hitungan matematika, ada yang jago kalkulasi dan sebagainya. Masing-masing dari pihak itu silahkan menempati posisinya masing-masing. Kemudian ciptakan kemajuan bersama-sama. Bukan berharap si itu keren, nanti saya pilih, saya coblos, wah saya berharap agar orang itu menjadi presiden next masa depan. Akang pernah nggak? Saya pernah, dan banyak di kolom komentar. Semoga Pak Guru Gembul jadi Menteri Pendidikan, semoga jadi presiden, semoga jadi apa. Kenapa nggak kalian aja yang punya cita-cita untuk itu? Kenapa harus berharap agar orang lain yang ngasih solusi? Agar ya itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita tuh gak jadi maju karena setiap kita ada gelombang reformasi merusak. Oke, hancurkan semuanya, hancurkan semuanya. Siapa yang mau dimajuin? Lu aja. Pernah gak waktu sekolah disuruh sama ibu guru? Oke, anak-anak siapa di sini mau jadi KM? Kamu aja, saling dorong, gak ya punya itu. keberanian. Itulah kegagalan kita tuh itu.